Oke, baik, kita kembali bersama Adini Salma dan juga Sri Nurjana ya. Kita bahas tadi yang buka adalah Eyang Subur gitu ya. Ini kan karena memang epic banget waktu di tahun 2013 itu sempat rame banget. heboh. Dan itu ya kalau dengar ceritanya kan nggak semudah itu sebetulnya bisa lepas. Boleh cerita nggak sih sampai akhirnya bisa sadar? Gini, sebenarnya sih kalau kita udah lepas dari cerita itu ya, yang nggak bisa lepas kan netizen. Ya betul, ya betul. Kita mah udah, Sama ditanya alhamdulillah gitu, pengen tahu. udah enak-enak aja gitu loh. Ya masa-masa yang Gelap itu. ya gimana-gimana udah lewat lah. Udah gitu. lewat. Alhamdulillah. Kan kemarin sempat bilang juga bahwa ya pasca itu harus bayar kifarat Iya. sampai 17 tahun. Betul. Ya karena secara nggak langsung kan kita ini sebenarnya udah keluar dari agama kita. Jadi ya sahadat lagi, sholat tobat 41 hari, terus kita bayar kifarat, ngebersihin rezeki-rezeki kita yang kemarin kita buang percuma, gitu loh. Terus banyak ngaji di rumah, panggil anak yatim atau saudara siapa kumpul, sering ngaji, sering sholat berjamaah kayak gitu-gitu. Ya sebenarnya sih apa ya, saya mau share juga nih, Fen. Kalau urusan kayak begitu, setelah kita lepas, kita juga harus waspada nyari guru pembimbing lagi nih. Nah kalau yang urusannya kejin lagi, ya pakai benda ini, benda itu nggak kelar-kelar. Malah nambah banyak ya? Malah makin ruwet, karena kan mereka bersekutu, jin tuh bersekutu. Tapi kalau kita udah taklim, kita baca Al-Quran, kita sholat yang benar, itu keputus. Banyak Gitu. Tapi ya itu tetap menjadi sebuah proses gitu ya. Ya proses ya. Kembali lagi Allah yang ngasih petunjuk Jadi minta untuk aja prosesnya, tetap iya. pada Allah. Jadi ini syahadat lagi waktu itu Iya, ya. Iya. ada lagi kita diislamin lagi harus karena kan udah keluar ya. Iya. Ini kan kalau Terus sholat netizen, tobat. netizen masih teringat-ingat ya. Tapi setelah sekarang ngejalanin ini gitu, apa yang dirasain sih? Ya, sekarang sih udah alhamdulillah ya, udah jauh lebih tenang gitu. Sekarang sih kita lebih pede aja ngadepin hidup ini. Mau bagaimana kayak. Lebih pede ngadepin hidup ini? Iyalah, istilahnya nggak, ya Allahu Somad, Allah tempat kita menggantungkan nasib, kan begitu. Ilmu Allah lebih tinggi lah, ya kan? Gitu. Jadi nggak perlu khawatir, nggak Nggak perlu usah takut khawatir. ini, takut itu. Makanya tadi ada artikelnya kan, karir redup, nggak ambil pusing. Iya, Karena semua sudah emangnya ada kita yang ngatur. lampu, redup-redup. Kalau redup nyalain lagi. Iya. Dulu kan tapi di fase itu kan sempat ya ada mungkin banyak teman-teman artis lain yang melihatnya jadi yang masih berguru di situ gitu, yang akhirnya memusuhi Oh atau iya itu pasti, yang mereka masih di sana gitu. Malah dibilang, Ya tapi gila lo, alhamdulillah utang sih, gini, yang gitu. kita Tapi bawa kita ke sana udah kita tarik semua, jadi Sebagian nggak ada udah. tanggung jawab di akhirat. Iya. Alhamdulillah. Yang masih percaya silakan. Yang penting kita udah kasih tahu, jangan ke situ salah bla 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 gitu. Tapi kalau mereka balik lagi mau ke situ ya urusan dia lah, ya tanggung jawab dia. Ya memang kalau ilmu hitam itu kan begini, dia pertama tuh tinggi, tapi lama-lama turun tuh. Tapi kalau ilmu Allah, makin arahnya ke atas, naik. makin turun tuh artinya apa? Pengaruhnya makin berkurang juga. Ya apa-apanya, segala macam ya. Pertama kan dikasih enak nih misalkan, Iya. nih, ya, lama-lama ya nggak enak, nyungsep gitu. Jadi Dan bukan ada cuma efeknya. Jadi pada saat itu bukan cuma menyelamatkan diri sendiri tapi juga ngajakin teman-teman yang lain. Ajakin Iya, alhamdulillah banyak yang kita kasih tahu langsung cabut dari sana. yang Apalagi sih yang bisa di-share ya terkait pengalaman hidup itu. Tadi kan satu, kalau udah lepas dari kayak gitu-gituan, hati-hati cari guru gitu. Harus betul-betul kembalinya ke yang Iya, ke harus Allah. ya, harus benar-benar, hati-hati, benar. jeli deh. Jeli. Kita nyari guru tuh harus kita lihat ini sesat apa enggak, sesuai dengan syariat Iya. Islam apa enggak, akidah Islam nggak apa tinggalin enggak. deh. Kalau nggak jangan, akhirnya habis waktu ya untung nggak dirongrong juga kan. Kalau dirongrong juga Keluar gimana? duit lagi. Oke. Repot. Kalau yang nggak Ya sebenarnya sih saya juga kenal dia tuh prosesnya 2 tahun. Saya tuh baru saya ke rumahnya, 2 tahun 2 bulan. Jadi saya dipengaruhin, ada Kenalin satu temen orang itu, lu kesana deh. Saya cuekin tuh, 2 bulan prosesnya baru akhirnya saya ngelangkah ke rumah dia. Jadi nggak langsung. Oh jadi ada kayak yang deketin tuh. Iya, jadi kayak ada apanya ya? Agentnya. Agent tuh apa lah, agent jin. Agent jinjun. Gitu. lo kenal lo harus kenal lo bla bla Harus bla. kenal. Harus ngomong kenal gitu. loh, ya saya mah cuek, saya nulis aja waktu itu pas lagi ada Yang awal juga ada acara. dulu sih, aku nggak ikut awalnya. Selamat pandai. Akhirnya Abri melangkah ke situ itu kenapa kok bisa? Ya ngelangkah aja, saya pikir ntar kalau gua nggak nurutin ntar saya gua sombong lagi nih. Pengen Orang tahu mau juga kenal kenapa sih kok siapa gitu, sih orang gitu, mau kayak kenal siapa. penasaran juga gitu. Gitu. Kenapa sih orang ini ngajak-ngajaknya pakai
Terus waktu itu dia ngomongnya apa? Lu mesti ke dia tuh karena apa? Dia bilang apa tuh? Ya pokoknya banyak deh artis yang ke sana, dia bilang pokoknya enak deh, dia bilang gitu segala macem deh sana. Ya saya pikir artis aja banyak yang ke sana ya, pikir ya kita pejabat juga ada. Ya udah saya juga penasaran pengen dong. tahu lama-lama ya. Kayak apa sih gitu kan. Oke, ini jadi pelajaran yang kedua. Kalau ada orang tiba-tiba ini yang ngajakin waktu itu teman dekat atau tiba-tiba ada aja? Eli Sugigi lu yang ngajak. Mana Eli Sugigi? Eli Sugigi. Kadang-kadang ya berarti ini ya perlu kita waspadain ya kalau ada orang maksa-maksa ketemu sama orang ini tuh pokoknya hebat apa segala macam banyak orang Udah deh, datang. sekarang saya mau udah Kan kita dikasih akal mau ya. Dulu kita Bono masih begini. muda juga. Oh iya, masih Kan muda. masih umur Lo mau berapa sakti udah, gitu. pokoknya lo sholat yang bener, zakat, sedekah, infak, udah lo sakti deh. Jadi hati-hati Kalau yang ya, begitu jangan Agama kita ngapain. masih Sama kurang lah. peer pressure ya berarti ya. Iya. Iya kan tadi khawatiran, tadi bilang sombong lagi gitu ya. Ternyata begitu kejeblos di situ lama tuh. Suka ada Feni sampai ya udah lama sih. Ada yang suka datang ke rumah tuh orang macem-macem gitu loh. Kadang-kadang ya dari orang, bang, ini ada yang mau kenal sama abang nih, dibilang begitu. Ada yang jago, ada yang kagak, dibilang gitu mau silaturahmi. Bawa yang mana bang? Dibilang begitu. Ya udah bawa yang jago aja deh, sedang begitu. Orangnya begini-gini, udah. Sampai di rumah saya, lagi enak ngobrol. Bentar bang, assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitu. Ya gila lah gue bilang. Saya bilang gini, situ niatnya kan dari rumah mau ke rumah saya kan mau silaturahmi. Udah silaturahmi aja nggak usah rasa-rasa begitu ngapain, repot kan jadinya gitu loh. Sampai sekarang masih ada yang suka datang-datang kayak gitu juga Ya modelnya. pokoknya ya kalau saya mau ladenin mas abrak-abrak kalau yang datang. Wah saya lihat di rumah Abang Adi nih, ini ada cahaya putih apa sumber ini ada harta karunnya di rumah Mas Adi nih ini kagak ternilai nih harganya. Gue bilang udah gali sini bagi Dia dua. bilang udah kali aja bagi dua deh, saya bilang itu. Kalau pakai syarat-syaratnya udah ratusan pulang aja. triliun. Ratusan Ujung-ujungnya triliun. gini, syaratnya harus ini, harus ini, harus ini. Aku Dia bilang ada dipan emas, ada Banyak segala orang gila ternyata pokoknya gitu. perhiasan deh segala macam. Dia bilang udah bongkar aja sekarang bagi dua, dia bilang gitu. Bongkar aja sekarang bagi dua. Jadi itu modusnya yang perlu kita perhatikan ya. Ada agentnya tanda kutip yang pokoknya ini wah hebat sekali gitu lah dengan segala iklannya gitu ya. Hati-hati. Yang kedua ya itu dari pancingannya. Wah ada harta karun nih kedua, pancingan kan ya. Mas Batangan. Iya ya, Mas menggoda Batangan. orang-orang untuk ada di kayak Mas Adi bener. gitu. Tapi ujungnya nggak enak. Harus iya. Lama-lama yang keluar lebih gede. Ini harus beli ini dulu, ini dulu, udah segala macam deh. Ono ini, ono udah deh jangan. Hati-hati. Jadi hati-hati kalau cuma uang doang yang hilang mah ya udahlah gitu ya. Tapi kalau sampai akhirnya kita Dirusak. menjadi dirusak dirusak, keimanan Lah kita. kasarnya Sesat. akhlak kita apa kita ya, ya kan. itu yang lebih rugi dan berbahaya. Belum lama masih ada yang WA saya. Bang Adi saya mau ke rumah, dia bilang mau kenalan, mau Di silaturahmi. rumah kita ada harta karun. Saya dengar di rumah Bang Adi ini ada harta karun. Dia bilang itu saya langsung blok hari gini lo ngomongin harta karun. Padahal sebenarnya harta karunnya adalah yang berikut ini, coba kita lihat nih. Foto pasangan berdua. Iya. Pacaran. Ame Bini pacaran dulu katanya gitu ya. Masya Allah, akhirnya punya Instagram ya? Punya deh. Siapa yang bikinin akhirnya? Ajana. Oh, sana. Udah ngerti belum, Pak? Aku juga punya Instagram Ajana juga. Tadinya kan nggak mau bikin, ya cuma kan karena kayak mau posting ini kegiatan. Enggak lucu aja Kayaknya. punya Instagram pakai perantara. Tahu gimana sih ya? Pak balesnya apa nih Pak? Udah ngomong gini, oke. Oh, udah jadi dia nih semuanya. Si Ajana. Ke papanya kalau mau Dia posting bilang juga udah deh lengkap. Kak pindahin ke handphone papa deh, bilang gitu. Biar papa yang megang Instagram. bikin. Akhirnya sekarang nggak Hah? sendiri? Belum juga. Sekarang belum. Udah WA aja udah WA orang dulu. Nah, sekarang kita mau tanya nih, perjalanan pernikahan udah sampai 32 tahun. 32 tahun, 93 ya Mah. Dan melewati badai yang nggak mudah ya. Oh, Apa kunci-kunci yang bisa di-share di sini ya? Luar biasa. Selain berikut jangan kemana-mana, tetap di Rutin.